Selamat siang saudara, kali ini Kompas yang akan tampil secara spesial. Kalau biasanya sendiri, sekarang berdua. Berdua? Iya, karena hari ini Indonesia juga sangat spesial. Hari ini kita merayakan pemilihan umum untuk calon legislatif. Dan hari ini Kompas yang akan tentang itu ya. Betul, kalau pastinya. tadi Anda sudah menyaksikan beberapa laporan tentunya dari teman-teman kami ada di beberapa tempat. Kami juga akan mengelaborasikan lagi beberapa informasi tadi yang terbaru, yang terkini khusus untuk Anda dalam Kompas Siang kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Novita Putri, inilah Kompas Siang selengkapnya. Karena itulah pemilihan umum yang diadakan di bulan September 1955 dijalankan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan pemilihan umum ini bisa menghasilkan koalisi yang mantap dan konstitusi yang permanen. Para perwakilan negara-negara sahabat yang terhormat pimpinan dari partai politik, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Ya, dari tayangan tadi kita sudah lihat perjalanan pesta demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Dan saudara, hari ini 6.607 calon anggota legislatif berburu kursi di 77 daerah pemilihan. Nasib mereka ada di tangan 185 juta pemilih yang akan menentukan komposisi anggota dewan di daerah hingga Senayan. Termasuk Anda juga. Dan sekarang sudah sisa 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Kita pantau hasil sementara hitung cepat Kompas bersama Cindy Sistiarani yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas TV. Cindy, sejauh ini bagaimana hasilnya? Di Pusat Data Hitung Cepat Kompas saat ini masih berlangsung menanti data yang akan masuk dari wilayah Indonesia Timur. Karena saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, artinya sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Proses pemungutan suara diperkirakan sudah selesai di beberapa titik, namun juga masih menunggu tahap penghitungan suara. Nantinya para konfirmator dan juga validator yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas ini akan mengolah data sedemikian rupa. Lalu bagaimana data atau suara yang dikumpulkan dari 2.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 77 daerah pemilihan di 34 provinsi di seluruh Indonesia bisa masuk bersamaan di Pusat Data Hitung Cepat Kompas. Berikut adalah bagaimana caranya ketika data yang dikirimkan oleh surveyor atau relawan yang berjumlah sekitar 2.500 orang akan mengirimkan secara cepat setelah suara dihitung di tempat pemungutan suara. Maka data akan masuk ke sistem pengolahan, kemudian di lokasi Pusat Data Hitung Cepat akan dikonfirmasi oleh 130 petugas konfirmator. Setelah data dinilai baik dan juga dapat dikonfirmasi, maka data akan segera dilempar ke 8 petugas validator yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas. Oleh petugas validator, data kembali divalidasi dan jika sudah dinilai akurat, maka data akan diolah menuju ke tabel presentasi. Disinilah data akan dianalisis sebelum akhirnya seluruh hasil hitung cepat dan survei pasca pemilu dianalisa, diolah dan kemudian bisa dipublikasikan kepada Anda agar Anda tahu lebih dulu siapa yang unggul di pemilu legislatif 2014. Tapi hingga saat ini masih menunggu suara yang masuk dari wilayah Indonesia Timur. 2.000 tempat pemungutan suara sampel dibagi berdasarkan proporsi dari jumlah pemilih tetap atau daftar pemilih tetap yang sudah divalidasi oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saat ini masih menunggu, diperkirakan sekitar 30 hingga 45 menit ke depan akan ada suara dari wilayah Indonesia Timur yang masuk ke
pusat data hitung cepat Kompas dan langsung bisa dipublikasikan kepada masyarakat untuk tahu siapa yang unggul di wilayah Indonesia Timur. Kami masih menunggu Putri dan juga Teguh, kembali ke Anda. Terima kasih. Itu dia Cindy Sistiarani yang masih menantikan bagaimana nanti hasil hitung cepat yang sebetulnya di Indonesia Timur juga sudah mulai rampung proses pemungutan suaranya. Tapi kita akan nantikan penghitungannya. Tadi disebutkan Cindy, kita akan menunggu 30 sampai 45 menit lagi untuk kita bisa tahu hasil dari pemilihan umum di Indonesia Timur. Dan sekarang kami akan ajak Anda ke studio Orange, ada Riko Anggara di sana yang akan membahas perolehan hasil hitung cepat. Silakan Riko. Putri, Teguh, hitung cepatnya masih belum bergerak, tapi prosesnya masih terus dilakukan dan saya pun penasaran. Tapi perlu diingat, kita selalu belajar dari masa lalu. Ketika kita melihat hasil pemilu tahun 2004 misalnya, Indonesia menguning. Ini dia. Kalau misalnya bicara Indonesia bagian timur, Golkar memang sudah ranahnya di sana dari pemilu 1999. Anda cek Jawa, Golkar mendominasi di Jawa dan betul ternyata teori yang mengatakan bahwa Anda menguasai Jawa berarti Anda menguasai Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ada di Jawa dan ilustrasinya adalah 10% di Jawa bisa sebanding dengan hampir 60% suara di Indonesia. Terbukti. PDI Perjuangan ada di angka 21,60%, ini adalah perolehan suara pemilu legislatif tahun 2004. Tampaknya PDIP masih ada di basisnya dan masih kuat. Kalau Anda lihat titik merah di tengah-tengah Jawa itu adalah Jawa Tengah dan juga Bali. Jawa Tengah memang basis dari PDIP tak terkalahkan, Bali pun begitu karena secara historis Bung Karno memiliki darah Bali. Nah itu dia, di tengah-tengah itu ada PKB. PKB pun menguasai Jawa Timur, masuk akal karena Nahdien suaranya kemana lagi selain ke PKB sebelum pecah pastinya ya. Ada di Sumatera, PDIP juga masih menguasai dan tampaknya Golkar tidak hanya menguasai Jawa tapi juga menguasai Sumatera. Sorry tadi saya bilang PDIP menguasai Kalimantan. Kalau kita bandingkan dengan Demokrat, waktu itu Demokrat baru muncul. Dia hanya memperoleh angka 7,40%, tapi ingat SBY-nya yang menang. Kita lihat di 2009. Kalau misalnya 2009, kita akan melihat beberapa peta yang tentu saja menggambarkan kebiruan Indonesia. Demokrat ada di angka 20,80% dan tampaknya juga menguasai daerah Jawa. Di kawasan timur, Golkar tidak tergoyahkan dan ada di posisi kedua. Di bagian Kalimantan juga Golkar masih menang di Sulawesi. Dan di Jawa kalau Anda perhatikan tadi ada teori yang mengatakan Anda memenangi Jawa berarti memenangi Indonesia. Demokrat membiru di sana. Jawa Tengah masih milik PDI Perjuangan. Tapi di sebelah kiri layar itu ada Banten yang disapu bersih oleh Demokrat. Di bagian bawah Sulawesi pun Demokrat menguasai. Tapi secara umum jika kita melihat perolehan suara, Demokrat di angka 20,80%. Golkar di urutan kedua di 14,40%, disusul PDI Perjuangan di 14,40%. Ini saudara adalah hasil dari pemilu legislatif. Jika Anda menelisik ke belakang, ingat siapapun yang menang pemilu legislatif belum tentu dialah yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita masih menunggu nanti. Putri Teguh, kembali ke Anda. Terima kasih Riko. 2004-2009 Riko sudah memaparkan bagaimana petanya dari kuning menjadi akhirnya biru di 2009. Kita tunggu warnanya apa tahun ini? Tahun ini. Bu, tadi gimana Bu di dalam Bu? Gitu kan. Dan saudara, di tengah pelaksanaan pemilihan anggota legislatif hari ini, berita duka datang dari Sentani, Jayapura, Papua. Sebuah pesawat jenis Cessna jatuh pagi tadi. Pesawat naas ini jatuh di Sentani, Papua pada pukul 9.45 waktu Indonesia Timur atau sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Pesawat Adventist Aviation Indonesia ini akan berangkat ke Yahukimo dari Sentani untuk mengangkut logistik pemilu legislatif. Ada 7 orang saudara dalam pesawat ini termasuk sang pilot Bob Robert. 2 orang meninggal dunia yakni sang pilot dan 1 penumpang bernama Daud. Diduga saudara pesawat ini jatuh akibat jarak bandara yang terlalu pendek.
Pada hari pemilihan umum, masih banyak nelayan di Tegal, Jawa Tengah yang masih ada di tengah laut. Meski mereka tahu bahwa hari ini adalah hari pemilu. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tegal, dari 15.000 nelayan di Tegal, 6.000 diantaranya dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka adalah nelayan kapal di atas 30 gross ton yang masa melautnya 1 hingga 2 bulan. Ya itu tadi bagaimana kita lihat juga ada upaya di tengah upaya untuk bisa melaksanakan pemilu. Ada satu musibah yang tentu tidak kita harapkan bersama. Dan saudara, sejumlah ketua umum partai politik memberikan hak suara mereka dalam pemilu legislatif hari ini. Tidak sampai dari 3 menit kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.